Selamat pagi, siang, sore, dimanapun ini kalian nonton. Perkenalkan, nama aku Debbie Wijaya dari kelas 11 PPLG 1, yang dimana aku di sini ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah yang sudah aku buat. Yang dimana judul karya tulis ilmiah ini adalah optimalisasi AI untuk meningkatkan interaksi pemain dengan karakter Sage di Valorant bagi siswa kelas 11 di SMK Cendaka Seci, Cengkareng, Jakarta Barat ini. Nah, untuk pembuatannya juga aku ini berlangsung selama 2 bulan, yang dimana ini aku mengambil aksi observasi untuk mencari data-data yang bisa aku tulis di karya tulis ilmiah ini. Nah, untuk guru pembimbing sendiri yaitu Bu Niken, di mana dia mengawali kita bagaimana cara pembuatannya dan dari awal ya. Lanjut, aku akan ke slide selanjutnya yang dimana di sini kita masuk ke latar belakang. Di sini aku ada ambil 5 poin penting yang sudah aku singkatkan menjadi latar belakang dalam Sage ini. Yang dimana aku ambil yaitu dari game Valorant yang biasa banyak di kalangan sekarang bermain game ini. Yang dimana game Valorant ini adalah game yang mereka mainin yaitu game tembak-tembakan. Nah, aku sendiri juga suka main game ini, apalagi dengan karakter Sage. Jadi aku buat sesuai dengan aku mainin. Nah, itu Valorant ada permainan first person shooter berbasis tim yang membutuhkan strategi dan koordinasi. Di mana game ini harus membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi supaya kita bisa fokus dalam bermain ini. Dan ini bisa sampai main fun-funan ya, ya kan? Nah, ini adalah permainan yang dimana salah satu karakter yang ingin aku bahas yaitu Sage, maaf, Sage ini memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dan membuat penghalang supaya lawan yang ini tidak masuk ke tim kita. Nah, Sage ini juga berguna dalam situasi yang kritis, apalagi bisa untuk menjaga keterlangsungan tim. Kemampuan Sage ini juga membutuhkan keputusan yang tepat, yang cepat, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi tim, supaya tim ini kita bisa melaju ke babak yang menantang lagi. Nah, seiringnya berkembangnya teknologi juga di dalam latar belakang ini, AI telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, mulai diterapkannya dalam berbagai faktor, termasuk industri game. AI juga memiliki potensi besar untuk menciptakan permainan selain game Valorant ini. Karena game ini bisa menyesuaikan diri dengan dinamika permainannya sendiri. Yang ini pemainnya kita bisa main sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, teknologi kecerdasan pembuatan AI semakin berkembang pesat dan memberikan dampak signifikan dalam berbagai bidang termasuk industri game dengan tujuan menciptakan permainan yang lebih realistis dan impresif. Seperti yang tadi aku beritahu bahwa game ini itu seperti menyusun strategi untuk melihat situasi pemain yang akan berkembang terus. Nah, lanjut ada yang namanya optimasi AI dapat membantu Sage menjadi lebih proaktif dalam pengambilan keputusan seperti misalnya strategi berdasarkan situasi pemain secara dinamis. Nah, AI ini lebih canggih lagi, apalagi dalam masa sekarang. Sage juga dapat bisa beradaptasi dalam situasi yang beragam. Bukan hanya memberikan pengalaman bermain yang lebih baik, tetapi juga bisa menjadi contoh inovasi teknologi di dalam dunia game ini. Nah, penelitian yang aku buat ini sebenarnya untuk mengeksplorasi bagaimana AI
pada karakter sage ini dapat meningkatkan interaksi dan for forma karakter dalam mendukung tim secara lebih efektif lagi. Oke, lanjut kita ada dalam rumusan masalah, yang dimana dalam rumusan masalah ini aku mengambil 4 poin pentingnya aja. 4 rumusan masalah maksudnya. Yang dimana yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kemampuan karakter sage dalam membantu pemain menggunakan teknologi AI. Nah, dengan memanfaatkan AI yang dapat menganalisis perilaku dalam permainan dan memprediksi kebutuhan selama bertanding yaitu AI juga dapat membantu karakter sage dalam membuat keputusan yang lebih tepat. Seperti kapan waktunya kita mau memberikan penyembuhan kepada teman satu tim atau membantu strategi agar membuat keputusan yang tepat. Nah, kapan juga kita memberikan real time secara baik. Ya, secara baik. Yang kedua itu adalah bagaimana implementasi AI dapat membantu sage mengambil keputusan secara proaktif sesuai dengan situasi permainan. Nah, yang dimana ini adalah solusi bagaimana AI dapat mengantisipasi situasi permainan dan memberikan rekomendasi atau mengambil keputusan tindakan secara otomatis yang akan menguntungkan tim. Yang dimana misalnya kapan waktu yang tepat untuk mengambil kemampuan seperti Recuse atau Healing Urge, yaitu yang dimana itu adalah kemampuan dari sage itu dari karakter sage tersebut. Yang ketiga, apa tantangan utama dalam mengintegrasikan AI dengan mekanisme permainan kompetitif seperti Valorant? Mungkin untuk ini kita harus memahami tantangan yang akan timbul dalam pertandingan atau perintegrasikan AI dengan permainan ini. Ya, dimana ini sangat kompetitif, tantangan ini juga bisa mencakup masalah kesempatan permainan, adaptasi AI dengan dinamika permainan yang sangat cepat, serta penerimaan oleh komunitas pemain lain yang bisa pengaruh terhadap AI dalam permainan ini. Yang keempat adalah apa saja fitur AI yang dapat diterapkan pada karakter sage mendukung permainan secara lebih efektif selama permainan berlangsung. Yang dimana permainan ini fokus dalam perkembangan fitur-fitur AI yang dapat digunakan oleh sage tersebut untuk mengaktifkan dalam pembentukan tim ini, seperti memprediksi musuh, manajemen kemampuan yang akan dilakukan oleh musuh tersebut, serta mengambil keputusan secara otomatis berdasarkan kondisi yang akan terjadi di dalam pertempuran game tersebut. Oke. Sekarang kita masuk ke kajian teori. Nah, di bagian kajian teori ini caranya aku ambil sesuai dengan kategori ininya. Nama akurasi latihannya. Yang penting yang pertama ada artificial intelligence dalam game, yang dimana ini adalah digunakan dalam dunia game untuk menciptakan elemen permainan yang cerdas seperti karakter-karakter sampingan, fitur pendukung, hingga permainan yang lebih efektif. Yang dimana menurut Russell dan Novick, AI dalam game bertujuan untuk mengoptimalisasi reaksi, respon, dan mengambil keputusan elemen permainan berdasarkan situasi yang dinamis. Lanjut, yang kedua ada algoritma AI untuk mengambil keputusan, yang dimana algoritma ini untuk mengatur karakter berpindah antar kondisi berdasarkan input, sementara decision tree membantu keputusan kompleks dengan struktur hierarkis.
serta membantu AI membuat pola dari data permainan untuk meningkatkan personalitas interaksi ini. Yang ketiga ada karakter Sage dalam Valorant, yang dimana Sage dalam karakter Valorant ini adalah karakter supporter yang memiliki kemampuan strategi, penyembuhan, serta penghalang untuk meningkatkan rekan bantu kerja. Maaf. Maaf sekali lagi, maaf. Nah, mungkin kita lanjut ke selanjutnya, yaitu ada optimalisasi pengalaman bermain dengan AI. AI pada game dirancang untuk meningkatkan pengalaman bermain pemain. Salah satunya adalah dengan membantu pengambilan keputusan, bermain secara tim, serta AI dapat memberikan rekomendasi keputusan yang sesuai situasi dan meningkatkan koordinasi antar pemain dalam tim. Yang mana ini disebutkan oleh Y pada tahun 2009. Selanjutnya ada tantangan interaksi AI dalam game kompetitif, yang dimana pertama ada keseimbangan permainan, kedua penerimaan komoditas, ketiga kecepatan respons. Selanjutnya ada yang keenam, implementasi AI pada karakter Sage, yang dimana karakter Sage ini dapat menciptakan pengalaman bermain yang lebih adaptif, namun menurut penelitian ini memerlukan pengambilan keputusan yang tepat untuk kemampuan yang akan dijalani oleh karakter Sage ini, yang dimana AI dalam game ini berfungsi untuk meningkatkan interaksi dan pengalaman bermain dengan menciptakan perilaku cerdas pada karakter non pemainan. Yang mana non pemain ini yang dimaksud adalah pemain pendukung yang akan membantu karakter Sage ini. Nah, seperti karakter Sage ini memiliki AI untuk pengambilan keputusan otomatis atau semi otomatis, yang dimana seperti penyembuhan serta pembuatan penghalang, yang dapat meningkatkan koordinasi tim, pengambilan algoritma AI juga seperti decision tree and reinforcement learning memungkinkan karakter untuk menyesuaikan strategi berdasarkan situasi permainan, seperti AI dapat meningkatkan pengalaman pemain. Tantangan seperti menjaga keseimbangan gameplay dan persamaan komunitas pemain tetap perlu diperhatikan. Lanjut, maaf mungkin aku cepat. Sekarang ada manfaat penelitian, yang dimana ada dua, yaitu manfaat teoritis dan pemanfaat praktis. Di mana manfaat teoritis ini adalah memberikan pemahaman yang lebih dalam, digunakan untuk membantu karakter dalam game membuat keputusan yang lebih baik dan cepat. Yang kedua ada memperdalam pemahaman mengenai penerapan AI pada karakter yang berfungsi sebagai penelitian seperti karakter Sage dalam meningkatkan kreativitasnya dalam permainan ini. Lanjut, ada manfaat praktis. Di sini aku cuma ambil 3 aja, yang mana ada meningkatkan pengalaman bermain seperti Valorant dengan membuat karakter Sage ini lebih efektif dalam pembentukan tim yang mengurangi beban kognitif pemain. Kedua, dapat menjadi panduan bagi pengembangan game dalam menciptakan karakter Sage dengan AI yang lebih pintar dan responsif, meningkatkan kualitas gameplay. Serta yang ketiga, adanya kerjasama tim dalam permainan ini, karena AI pada karakter Sage dapat mendukung koordinasi yang lebih baik antara pemain dan pemain satu tim. Kita lanjut. Ada metode penelitiannya. Untuk metode penelitian ini aku ada ambil 8. Yang pertama adalah pendekatan penelitian, yang dimana penelitian ini aku menggunakan kualitatif dengan studi kasus, yang dimana pendekatan ini dipilih untuk bertujuan secara mendalam fenomena yang terjadi pada penerapan algoritma AI pada karakter Sage.
dalam permainan Valorant. Studi kasus ini biasanya membantu untuk memahami lebih baik interaksi antara pemain dan karakter yang dioptimalkan pada AI. Yang kedua, yaitu tempat dan waktu. Nah, untuk tempat dan waktu ini, penelitian ini aku lakukan di sekolah Cinta Kasih Suci selama bulan Agustus hingga Desember. Yang dimana Agustus sampai bulan kedua, selanjutnya aku meneliti bagaimana metode ini berlangsung, serta aku memainkan gamenya. Yang ketiga, subjek pada penelitian ini yaitu permainan Valorant yang menggunakan Sages, pengembangan game, dan ahli. Yang keempat, ada objek penelitian yang dimana objek pada penelitian ini adalah implementasi algoritma AI pada karakter Sage dan dampak terhadap pengalaman bermain. Ya, dimana planning ini berfokus pada perkembangan AI untuk meningkatkan interaksi dan format karakter Sage dalam permainan yang berlangsung, serta dampaknya terhadap pengalaman bermain pemainnya. Kelima, ada metode pengumpulan data. Aku di sini menggunakan 3 metode pengumpulan data yang dimana observasi langsung kepada gameplay. Aku menggunakan ini untuk melihat situasi permainan yang digunakan Sage ini dalam melakukan pertandingan, serta wawancara, di mana wawancara ini adalah pengembangan game dan para ahli untuk mendapatkan wawasan tentang pengalaman dan penerapan AI dalam permainan game ini. Serta ada dokumentasi. Yang dimana dokumentasi ini aku mengambil informasi, teori, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik AI dalam permainan Valorant game ini. Selanjutnya, yang keenam ada instrumen penelitian, yang dimana aku juga ambil 3 contoh. Yang pertama itu ada panduan wawancara yang terkait pengalaman dan penerapan AI dalam Valorant. Kedua, lembar observasi untuk mencatat interaksi karakter Sage dengan pemain selama gameplay. Ketiga, dokumentasi dokumentasi literatur yang digunakan untuk mendalami teori-teori AI dalam game. Lanjut yang ketujuh contohnya, yaitu aku menggunakan 3 teknik analisis data. Yang pertama itu ada analisis deskriptif kualitatif, yang dimana ini adalah data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan analisis yang akan menemukan pola-pola interaksi dan respon terhadap karakter Sage ini. Yang dimana menggunakan algoritma AI, hasil dari analisis ini akan digunakan untuk memahami seberapa efektif AI dalam meningkatkan pengalaman bermain dan performa karakter Sage ini. Yaitu lanjut ada penyajian data serta kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang aku ambil dari data-data yang sudah aku analisis. Yang 8 adalah teknik kredibilitas penelitian, yang dimana di sini aku juga ambil 3. Ada triangulasi yang dimana menggunakan lebih dari 1 metode penelitian pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, studi kasus, yang dimana untuk memastikan konsisten pertemuan ini, yang dimana temuan ini harus disesuaikan. Kedua, ada member checking yang mana ini melibatkan partisipasi untuk memverifikasi hasil wawancara serta pertemuan yang diperoleh dari subjek yang aku dapat. Yang terakhir ada pengamatan berulang. Pengalaman berulang ini aku melakukan observasi secara berulang
pada berbagai sesi gameplay untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan kompetitif. Yang dimana aku bermain game ini menggunakan karakter Sage berulang supaya aku mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Lanjut, ada hasil dan pembahasan. Mungkin ini intinya aja. Yang pertama, ada implementasi algoritma AI pada karakter Sage dapat meningkatkan interaksi antara pemain dan karakter dengan mempercepat pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam permainan. Yang dimana ini membuktikan bahwa karakter Sage dapat meningkatkan interaksi antara pemain dan karakter. Hal ini juga penting dalam permainan, seperti game Valorant yang aku bahas sekarang, yang dimana setiap detik sangat berharga. Keputusan yang diambil tuh harus sesuai dengan waktu, di kapanpun dan manapun itu saat kita bermain pun. Serta kemampuan Sage serta kemampuan Sage yaitu penyembuhan dan barir dapat meningkatkan efektivitas permainan secara keseluruhan. Kedua, ada algoritma AI memungkinkan Sage membuat keputusan otomatis atau semi-otomatis, seperti menggunakan penyembuhan atau penghalang berdasarkan kondisi permainan. Yang mana, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih otomatis atau semi-otomatis untuk memprediksi dan memutuskan kapan sebaiknya menggunakan kemampuan yang Sage peroleh untuk melindungi rekan tim ini, serta mengurangi ketergantungan pada keputusan manual pemain, meningkatkan responsivitas dalam permainan. Kita lanjut, ada optimasi AI pada karakter Sage dapat meningkatkan performa karakter dalam mendukung tim dengan mengurangi beban kognitif permainan, meningkatkan rekomendasi keputusan secara real time, sehingga meningkatkan koordinasi antara permainan. Pada permainan Valorant ini, pada karakter Sage, ini dapat membantu mengurangi beban kognitif permain. Yang mana AI dapat memberikan rekomendasi keputusan secara real time. Pemain tidak perlu lagi terlalu fokus pada setiap detail situasi permainan. Sebagai contohnya, kapan sebaiknya kita menggunakan kemampuan penyembuhan atau menempatkan barrier yang tepat untuk melindungi teman satu tim kita. Di mana AI juga dapat memperbaiki koordinasi antara permainan dan tim, serta meningkatkan sinergi dan strategi tim secara keseluruhan. Lanjut, keempat adalah penggunaan AI dalam karakter Sage dapat menciptakan pengalaman pemain yang lebih impresif dengan meningkatkan keputusan yang lebih adaptif dan realistis sesuai dengan situasi permainan yang dinamis. Yang dimana karakter Sage ini memungkinkan kita untuk mengambil keputusan yang lebih adaptif sesuai dengan dinamika permainan yang terus berubah. Misalnya aja situasi di dalam pertandingan tiba-tiba aja berubah, tiba-tiba ada yang butuh bantuan, kita harus segera membantunya, serta penggunaan barrier untuk melindungi teman satu tim kita. Lanjut, sini aku lanjut ke daftar pustaka, yang dimana daftar pustaka ini harus berisi dengan judul penerbit, tanggal penerbit, nama pembuatnya. Contoh di sini ada nama pembuat dan rekan-rekannya, Brussels, SJ, dan Novix. Ini sebenarnya aku tidak boleh disingkat, cuman karena ini jadi maaf. Ini untuk judulnya Artificial Intelligence a Modern of Friends, dan pembuatannya itu di Preset Hall. Di sini aku ambil 6 daftar pustaka, yang dimana ini aku sudah membacanya, menganalisis penelitian ini, serta kurang aku bulatkan sebagai penelitian yang sudah aku buat. Lanjut, yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran.
Yang dimana aku membuat ini untuk yang dimana AI dapat memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman bermain, seperti yang diterapkan pada karakter Sage pada game Valorant. Teknologi ini dapat mempercepat pengambilan keputusan, pengambilan beban mental, dan memperbaiki koordinasi antar pemain, yang dimana memungkinkan pengawasan masalah seperti ketidakadilan dalam akses dan gangguan terhadap privasi. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi dalam pengembangan AI peka terhadap kebutuhan individu, sehingga teknologi ini dapat dimanfaatkan dengan bijak dan memberi manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulan yang bisa aku sampaikan ini, AI itu udah sangat berkembang, apalagi pada masa sekarang. Serta AI juga bisa membuat game, apalagi kita sebagai ide-ide yang konspiratif yang bisa kita berikan kepada AI ini supaya AI bisa membantu kita dalam pembuatan game yang lebih lanjut dan lebih meningkat. Nah, sarannya ini mungkin seperti yang sudah aku berikan, bisa mempercepat pengambilan keputusan, mengurangi beban mental, dan memperbaiki koordinasi antar pemain. Oke? Nah, jadi sekian yang bisa aku presentasikan kepada kalian. Mungkin maaf aku banyak pengucapan yang tidak maksimal karena pengucapan aku yang berlibat. Mungkin semoga semua yang bisa aku sampaikan kepada kalian, kalian bisa cerna lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan kepada aku, pada saya. Mungkin sekian yang bisa aku sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih, Kan.